Sebelum cerita ini dimulai, adalah cerita fiksi yang dibuat semata-mata untuk hiburan dan pembelajaran. Jika Anda menyukai cerita penuh emosi, drama rumah tangga, dan kisah yang mengandung pesan kehidupan, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Baik, selamat mendengarkan. Suamiku pulang membawa bayi yang bukan anakku. Namaku Rina. 5 tahun aku menikah dengan Ardi. Selama itu juga, kami belum dikaruniai anak. Meski begitu, kami selalu mencoba saling menguatkan. Kami percaya, setiap orang memiliki waktu yang berbeda untuk menerima kebahagiaan. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Aku sedang menyiapkan makan malam ketika suara mobil Ardi berhenti di depan rumah. Aku tersenyum, mengira hari itu akan sama seperti biasanya. Namun, saat pintu terbuka, senyumku langsung menghilang. Ardi masuk sambil menggendong seorang bayi laki-laki yang usianya mungkin baru beberapa bulan. Aku terpaku. Ardi, bayi? Siapa itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat lelah. Bahkan matanya memerah seperti habis menangis. Masuk dulu. Aku akan jelaskan semuanya, katanya pelan. Jantungku berdetak semakin cepat. Ribuan pikiran buruk memenuhi kepalaku. Jangan-jangan, selama ini Ardi memiliki wanita lain. Aku mengikuti langkahnya hingga ke ruang tamu. Bayi itu tertidur dengan tenang di pelukannya. Sama sekali tidak tahu bahwa kehadirannya sedang mengguncang sebuah rumah tangga. Aku mohon, dengarkan dulu sebelum kamu mengambil kesimpulan, ucap Ardi. Aku mengangguk pelan, meski air mata sudah mulai menggenang. Ardi menarik napas panjang. 3 hari yang lalu, aku bertemu seseorang. Siapa? Mantan pacarku. Jawaban itu membuat dadaku terasa sesak. Ardi melanjutkan, dia sedang sakit parah. Dokter bilang, umurnya tidak lama lagi. Aku hanya diam. Lalu, dia memperkenalkan bayi ini. Tanganku mulai gemetar. Dia bilang, bayi ini anaknya. Aku menatap Ardi tajam. Anaknya atau anakmu? Ruangan mendadak sunyi. Beberapa detik kemudian, Ardi menundukkan kepala. Iya, bayi ini darah dagingku. Dunia seakan berhenti berputar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Selama 5 tahun pernikahan kami, ternyata ada rahasia sebesar ini yang disembunyikan. Aku berdiri, mengambil tas, lalu keluar rumah tanpa mengatakan sepatah kata pun. Malam itu, aku menginap di rumah kakak. Selama seminggu, Ardi terus menghubungiku. Telepon, pesan, bahkan datang ke rumah kakakku. Namun, aku belum sanggup bertemu. Yang paling menyakitkan, bukan hanya kenyataan bahwa bayi itu anaknya, tetapi kenyataan bahwa aku mengetahui semuanya dari keadaan yang tidak pernah siap kuterima. Seminggu kemudian, kakakku berkata, kalau memang ingin mengakhiri semuanya, setidaknya dengarkan penjelasan sampai selesai. Aku akhirnya setuju menemui Ardi. Kami bertemu di sebuah taman kecil. Ia datang sambil membawa bayi itu. Bayi mungil itu tertawa saat melihat burang-burang beterbangan. Ardi mulai bercerita, 7 tahun lalu, sebelum mengenalmu, aku pernah menjalin hubungan serius dengan seseorang. Hubungan itu berakhir karena kami soma-soma memilih jalan hidup yang berbeda. Beberapa bulan setelah berpisah, aku benar-benar kehilangan kontak dengannya. Aku tidak pernah tahu kalau ternyata dia sedang mengandung. Aku menatap wajahnya. Tidak ada sedikit pun ekspresi berpura-pura. Kenapa dia baru muncul sekarang? Ardi menghela napas karena dia baru mengetahui penyakitnya sudah sangat parah. Dia tidak punya keluarga. Dia bilang, satu-satunya orang yang bisa menjaga anak ini hanyalah aku. Aku terdiam. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menemui wanita itu di rumah sakit. Tubuhnya sangat kurus, wajahnya pucat, namun senyumnya begitu hangat. Saat melihatku, ia langsung menangis. Aku minta maaf, itu satu-satunya kalimat yang ingin ku sampaikan. Ia menjelaskan
bahwa dulu ia sengaja tidak memberitahu Ardi tentang kehamilannya karena tidak ingin merusak masa depan mantan kekasihnya. Ia memilih membesarkan anak itu sendirian. Namun, penyakit datang begitu cepat. Kini, waktunya hampir habis. Aku hanya ingin anakku tetap memiliki seseorang yang menyayanginya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, wanita tersebut meninggal dunia. Aku ikut menghadiri pemakamannya. Dalam perjalanan pulang, bayi kecil itu terus menggenggam jariku. Tetapi karena melihat seorang anak yang baru saja kehilangan ibunya, malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan satu hal. Anak ini tidak pernah meminta dilahirkan dalam keadaan seperti ini. Ia juga tidak memilih kehilangan ibunya secepat ini. Beberapa hari kemudian, aku berkata kepada Ardi, aku belum bisa melupakan rasa sakit ini. Tapi, aku juga tidak tega melihat anak itu tumbuh tanpa kasih sayang. Ardi menangis untuk pertama kalinya di hadapanku. Ia berjanji tidak akan lagi menyembunyikan apapun. Perlahan, aku belajar menerima kenyataan. Memang tidak mudah. Kepercayaan yang retak membutuhkan waktu untuk kembali utuh. Hatiku sedikit demi sedikit mulai luluh. 2 tahun berlalu. Rumah kami kembali dipenuhi tawa. Bayi kecil itu kini tumbuh menjadi anak yang ceria. Suatu pagi, ia berlari memelukku sambil berkata, "Ibu, aku." Terdiam. Air mataku menetes tanpa suara. Hari itu, aku sadar, menjadi seorang ibu bukan hanya tentang melahirkan, tetapi juga tentang memilih untuk mencintai, menjaga, dan menerima dengan sepenuh hati. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kebahagiaan datang melalui jalan yang paling menyakitkan. Namun, jika hati masih memiliki ruang untuk memaafkan dan kasih sayang, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan hanya bertahan saat semuanya mudah, tetapi juga tetap memilih tinggal ketika hidup sedang menguji segalanya. Begitulah akhir dari kisah hari ini. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Setiap rahasia pada akhirnya akan terungkap. Dan setiap hati membutuhkan kejujuran agar tetap bertahan. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa tekan like, bagikan kepada teman atau keluarga, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Rina? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga hari Anda selalu dipenuhi kebaikan.